Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Sunu, mahasiswa dari PTM UNS. Pada kali ini aku akan membuat desain assembly dari floating water hydro turbine yang simpelnya bisa disebut turbin air apung. Yang pasti kita harus membuat part-partnya terlebih dahulu. Terus setelah kita membuat part-partnya ya seperti kayak gini, terus kita insert komponen ini. Nah, terus kita insert satu persatu. Nah, terus kita susun. Yang pertama mungkin kita assembly ini dulu, bearing ini kita assembly dengan ini wadahnya atau alasnya ya kan. Kita jadikan konsentrik dulu, terus juga sama juga untuk bearing keduanya. Nah, habis itu kita centang aja, terus kemudian kita selanjutnya harus memasangkan bearing ini pada alas ini. Nah, kita klik saja pada muka bearing dan muka alas yang akan kita pasangkan, dan kemudian kita mate aja atau kita pasangkan aja. Terus kemudian kita lanjut, kita pasangkan shaftnya ke alas dan kita langsung mate aja. Selanjutnya habis itu langsung saja ke lead runnernya, langsung kita centang juga. Terus habis itu kita tengahkan lah, biar ke tengah lah intinya lah. Nah, kita klik aja muka pada alas ini, terus kemudian pada shaftnya, terus pada sisi satunya lagi juga pada alasnya juga. Nah, terus habis itu kita mate dan pastikan kita milih yang width, yang centered gitu ya kan. Terus habis itu kita centang. Nah, udah ke tengah. Selanjutnya kita pasang blade runnernya juga ke shaftnya. Nah, caranya juga sama, kita klik aja tiap mukanya pada muka shaft dan juga muka housingnya ini. Terus habis itu kita mate ya kan. Terus kita pastikan width dan center dan kita centang. Nah, selanjutnya kita pasangkan ini pulinya yang besar ya kan. Sama juga kita harus klik pada bolongan ini ya kan. Terus bentar. Nah, susah banget. Nah, kita juga harus klik ke porosnya juga. Kita mate. Waduh, nggak keklik. Nah, susah banget sih. Nah, klik. Nah, udah. Habis itu kita sesuaikan agar sesuai. Kita klik muka poros dan muka pulinya. Kita mate dan dah. Biasanya kita kunci agar bisa ikut berputar juga, sama halnya dengan shaft, dengan blade-nya juga harus kita kunci biar kalau berputar juga ikut berputar. Stick dan cek bisa berputar bareng. Nah, bisa. Terus selanjutnya kita pasang ini rumah dinamonya. Ini ya anggap aja ini rumah dinamo ya. Terus kita pasangkan sisi ini dengan sisi ini. Terus sisi ini juga kita klik bukanya dengan sisi yang bawah juga. Nah, ya kepasang. Terus kita pasangkan juga ini porosnya juga. Nah, kita klik ini lubang tengah,
terus kita paskan dengan porosnya, terus kita konsentrikan. Terus selanjutnya kita pasang, kita kasih jarak 10. Nah gitu, terus kita centang. Biasanya kita pasang puli kecilnya, kita klik shaftnya yang kecil, terus kita pasang ke lubang tengahnya. Jadi, nah ya, terus kita ya sesuaikan biar sesuai dengan porosnya. Nah terus kita centang. Nah terus kita lock aja kunci biar ikut berputar juga. Nih perputaran. Nah selanjutnya, nah udah selesai pemasangan, tinggal kita kasih belt ya kan. Caranya kita cari di menu assembly, terus di assembly, terus kita kasih belt. Nah kita klik bagian tengah pada pulinya. Nah selanjutnya kita klik yang bagian tengah pada puli kecilnya juga, terus kita centang, terus kita save dan continue, kita kasih nama dan kita save. Nah selanjutnya terus kita harus extrude ya beltnya agar bisa. Terus kita sketch, kita ke features, terus kita ke extrude ya kan, terus kita ke mid plane, kasih 30 karena jaraknya segitu, terus kasih tebalnya 10 dan cukup, terus kita centang. Selanjutnya kita lihat, nah udah jadi ya kan. Nah selanjutnya itu masih ada garis, kita bisa hapus, kita sembunyikan dengan hide gitu. Nah nggak kelihatan ya kan. Nah udah selesai assembly dari turbin air apung ini ya kan. Oke, desain assembly udah kelar. Nah selanjutnya kita perlu lakukan flow simulationnya. Klik flow simulation, terus klik wizard. Nah kita kasih nama project kita pada request, terus kita next, kita pilih satuannya, aku pilih yang SI itu tadi karena kita pakai turbin air apung ini eksternal, kita klik eksternal. Ini jangan lupa diklik semua, terus kita klik flow nya dicentang, jangan lupa gravity-nya yang Y komponen kasih min 9,81 ya, terus yang Z nya 0, terus rotasinya kita centang, kita next, terus kita pilih liquidnya, pilih yang air water, kita add, terus jangan lupa gravitasinya centang juga, terus next. Nah kita next lagi, terus kita asumsikan kecepatannya ya 12 gitu aja, 12, terus kita finish, terus kita tunggu, ntar akan muncul. Nah kita tunggu dulu. Nah ini muncul domainnya. Nah, kita bisa edit. Nah bisa edit di sini atau lewat panah ini ya kan. Ya aku pilih yang panah ini, lebih cepat ya kan. Edit sampai sekiranya kayak, nah ntar jadi kayak gini punya saya lah intinya. Nah kalau udah kira-kira jadi gini, kalau udah kita tambahkan rotating regionnya, pilih poros shaftnya ya yang berputar, jangan sampai komponen lain, pastikan pilih shaftnya. Terus kita masukkan parameter kecepatan putarannya, dan kita asumsikan 50 lah,
kasih minus biar putarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau udah kita centang, terus habis itu bisa kita set goalnya. Nah, kita centang parameter yang kita butuhkan, ya kan, velocity. Nah, kalau udah kita centang terus kita run project kita, terus kita run, kita tunggu. Nah, udah muncul ini sedang mengcalculation, ya kan. Nah, ntar kita tunggu hingga proses calculation-nya kelar. Proses calculation-nya kelar, bisa kita tutup. Nah, ini hasilnya atau resultnya. Yang kita perlu lakukan selanjutnya adalah menambahkan surface plot-nya. Kita klik kanan, kita klik insert. Nah, di sini pada color selection bisa kita centang yang use all face aja. Terus pada bagian display lihat contour, terus pada contour kita ganti menjadi velocity. Kalau udah kita centang aja, nah ada muncul bagian kecepatannya. Kecepatannya udah pada muncul. Tadinya kita bisa sembunyikan nih peta ini, ya kan, dengan pada pengguna domain bisa kita hide, terus hide juga surface plotnya. Nah, bisa kita hide. Nah, selanjutnya kita perlu menetapkan flow trajectoriesnya. Sebelumnya kita klik assembly, kita bagian plan, kita plan dulu. Pada first reference-nya bisa kita kasih pada right plane aja. Nah, terus pada second reference kita bisa klik pada salah satu titik pada sudut. Nah, udah muncul reference geometrinya, plane-nya, kita centang. Selanjutnya kita bisa tetapkan flow trajectoriesnya. Kita klik kanan, insert, terus kita pada bagian starting point kita klik aja plan yang kita buat tadi. Terus pada number of point-nya kita kasih 500 aja lah, ya cukup lah. Terus lainnya pastikan appearance-nya ini line, terus 1, terus velocity. Ya, bisa kita centang. Kalau udah kita tunggu prosesnya. Nah, udah muncul ini. Hasil dari flow simulasinya udah muncul, bisa kita sesuaikan kecepatan tertinggi dan kecepatan terendahnya. Nah, jadinya kurang lebih kayak gini hasil flow simulasinya. Ini bisa kita hide untuk kita lihat apa yang terjadi pada dalam situ. Terus bisa kita play, ya kan, flow simulationnya. Nah, kurang lebih akan jadi gini. Kita bisa juga lihat pressure-nya juga. Nah, kita balik lagi ke velocity aja.
Setelahnya kita perlu melakukan analisis kecepatan putaran turbin. Klik pada motion study pada bawah, ada tab animation, kita ganti menjadi motion analysis. Terus kita ganti tabnya menjadi torque, terus tractionnya action only. Pada kolom ini kita klik aja for save nya. Pada bagian ini kita klik mukanya. Nah, habis itu kita ganti for function-nya jadi segmen. Kita masukkan value-nya pada bagian ini seperti di modul, jadi 1,24 nm ya kan. Terus tambah arrow-nya, kita klik 0, dan pada kolom ini X nya kita kasih 5 second. Lalu kita oke, bisa kita centang aja. Habis itu kita calculate, kita tunggu sampai proses selesai. Kita klik pada bagian result and plot. Pada kolom resultnya kita kasih displacement, velocity, dan lain-lain. Terus kita kasih angular velocity. Selanjutnya kita kasih magnitude, ya kan, magnitude. Nah, pada kolom reference-nya kita kasih phase shaft-nya. Terus pada bagian part-nya kita klik generatornya. Nah, terus kita centang kalau udah. Nah, terus hasilnya muncul dalam bentuk grafik. Terus kita bisa ekspor hasilnya di ini tab result nih, kita klik kanan, terus kita ekspor to spreadsheet. Nah, ntar hasil analisnya akan muncul pada Excel. Nah, gini hasilnya. Bisa kita save dulu, jangan lupa di save juga. Oke, ini sudah selesai ya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, apabila salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.